Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, sehat semua? Sehat? Nah, Tuhannya semua sehat. Nah, semangat. Sudah siap untuk belajar? Semangat? Kalau begitu Ibu mau cek dulu, betul tidak? Sudah semangat untuk belajar. Kita lakukan tepuk semangat ya. Kalau kemarin kita lakukan tepuk semangat, sekarang kita mau tepuk semangat happy. Nah, caranya kalau Ibu katakan tepuk semangat happy, kalian lakukan seperti ini. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Oke? Bisa? Oke, sama-sama ya. Tepuk semangat. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Oke, semua sudah unjuk giginya ya. Ibu rasa semuanya sudah semangat, sudah bahagia ya. Bahagia, tidak ada lagi yang diingat-ingat tadi dari rumahnya ya. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita mau awali dengan doa ya. Kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menyertai kita dalam sepanjang pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini siapa yang punya bagian untuk berdoa? Oke, silakan Gloria maju ke depan ya, memimpin kita dalam doa. Oke. Ya, berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Hari ini ada tidak teman-temannya yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Oke, bagus kalau hadir semua. Nah, sekarang kita mau menyanyikan dulu ya satu lagu wajib. Seperti biasa kita mau menyanyikan satu lagu wajib untuk menumbuhkan rasa semangat kita, rasa bangga kita menjadi bangsa Indonesia ya. Nah, kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, ya, Ibu minta satu orang pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan maju ke depan. Oke. Ya. Oke, semua sudah semangat menyanyi ya. Ibu lihat semuanya semangat menyanyi, berarti sudah semangat juga untuk mengikuti pelajaran. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Nah, tadi siapa di sini yang sarapan waktu sebelum datang ke sekolah? Ada? Apa yang kalian makan? Ada yang makan nasi. Ya, apalagi? Lauknya tadi makan apa? Makan ikan, ya. Nah, yang makanan yang kalian makan itu berasal dari mana? Ya, dari kalau nasi dari beras, beras itu dari tanaman padi. Kalau ikan, dari hewan, ya. Berarti tanaman dan tumbuhan dan hewan itu ada manfaatnya tidak? Ada ya. Kita gunakan tadi contohnya kalian sarapan menggunakan nasi, berarti kita gunakan sebagai bahan makanannya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang itu ya, mengenai kegiatan kita hari ini akan membahas mengenai manfaat apa sih manfaat tumbuhan dan hewan. Di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bagaimana hewan dan tumbuhan itu beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi itu juga untuk bertahan hidup ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai apa sih manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia dan juga bagi lingkungan ya. Nah, coba diperhatikan di depan, di layar depan sudah ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang akan kita capai hari ini ya. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah menonton tayangan video dan membaca bahan materi, tadi Ibu sudah bagikan bahan materinya ya, peserta didik dapat mengklasifikasikan tentang hasil, dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan di luar kelas, peserta didik dapat mengklasifikasikan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Dan setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dan kegiatan yang kita mau lakukan hari ini. Nah, sekarang sebelum kita ini, Ibu mau menayangkan dulu video ya yang berkaitan dengan manfaat
tumbuhan dan hewan. Nah, coba diperhatikan ke depannya, semua betul-betul mengamati videonya ya, karena nanti setelah mengamati video, Ibu mau tahu apa pendapat kalian, apa permasalahan yang kalian lihat dari video yang Ibu tayangkan ini. Oke, silakan diamati. Oke, baik. Sudah ya? Sudah dilihat videonya? Sudah? Atau mau ditayangkan ulang? Satu kali lagi ditayangkan ya. Oke, silakan amati dengan benar ya. Oke. Oke, baik. Sudah ya, Ibu sudah tayangkan 2 kali, pasti sudah tahu semua permasalahan apa sih yang ada dalam video pembelajaran yang Ibu sudah tayangkan tadi. Oke, ada yang mau mengungkapkan ya apa yang kalian amati tadi dari video itu? Oke, silakan. Ya, silakan Abner. Apa yang kamu amati? Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang video tadi? Ya. Oke, silakan. Ya. Oke, Abner menjawab, yang diamati tadi adalah dampak abrasi karena penebangan pohon bakau. Ya, betul sekali. Ya, ada lagi selain yang diungkapkan tadi Abner tentang dampak abrasi karena penebangan pohon bakau ya tadi ya. Bapaknya menjelaskannya kalau pohon bakaunya ditebang akan berdampak abrasi sehingga tidak hanya berdampak pada ekosistem yang ada di di sekitar hutan bakau itu, tapi juga akan berdampak bagi masyarakat yang tinggal di pantai ya, itu tadi penjelasannya Bapak. Ada lagi yang mau bertanya mungkin atau ingin mengungkapkan apa yang sudah kalian amati tadi? Oke, tadi kita bertanya apa sih itu abrasi? Ada yang mau bisa menjelaskan ke temannya apa itu abrasi? Ya, silakan. Siapa? Andi, coba diangkat tangan tadi. Abrasi itu apa? Oke, kata Andi, abrasi itu adalah proses pengikisan pantai ya yang diakibatkan oleh tenaga gelombang. Oke ya, itu. Nah, oke, masih ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya dari video yang Ibu tayangkan tadi? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, jadi tadi itu adalah salah satu contoh manfaat tumbuhan ya, manfaat tumbuhan bakau, yaitu bisa mencegah abrasi. Nah, tadi kita lihat ketika pohon bakaunya itu ditebang akan berdampak ya terjadinya abrasi sehingga masyarakat akan berdampak juga bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ya. Nah, itu salah satu manfaat tumbuhan bakau. Nah, selain tumbuhan bakau, pasti di sekitar kita juga itu banyak tumbuhan dan hewan. Itu tadi Ibu cuma kasih salah satu contohnya. Nah, sekarang kalian akan mengamati apa saja sih manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita amati di sekitar lingkungan sekolah kita ya. Nah, oke. Nah, sekarang sebelum kita mau melakukan pengamatan, Ibu mau bagi kelompok dulu ya. Karena kita mau bagi dalam 5 kelompok, kita mulai berhitung dari 1 sampai 5. Kita mulai dari sudut ya. Dari sudut. Oke, mulai berhitung 1 sampai 5. Setelah itu lanjut lagi 1 sampai 5. Oke, sudah semua? Yang sebutkan tadi angka 1, berarti dia masuk di kelompok 1. Yang sebutkan angka 2 masuk di kelompok 2 dan seterusnya. Nah, oke, sudah tahu semua. Sekarang Ibu kasih kesempatan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Cepat, oke. Sudah? Oke, sudah bergabung ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. LKPD yang akan kalian lihat kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini ya, dan tempat kalian nanti mengerjakan hasil laporan pengamatan kalian. Oke, sudah dapat semua? Sudah ya. Nah, silakan di LKPD-nya itu dilihat di awal. Di awal itu sudah jelas langkah-langkah kegiatan apa yang mau kita lakukan ya. Nah, sudah dibaca semua. Ada yang masih kurang jelas pada langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan? Jelas semua ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya, berarti kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semua ya apa yang mau kalian lakukan pada kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini kita mau mengamati manfaat
tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar. Nah, pengamatannya ini tidak di dalam kelas, tapi kalian akan keluar kelas ya. Nah, Ibu harap ketika kalian mengamati di luar kelas betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik, melakukan pengamatan dengan baik. Tidak ada yang bermain karena Ibu akan tetap mengawasi kalian ya, mengawasi selama kalian melakukan pengamatan. Nah, pengamatannya ini bisa kalian bisa berbagi tugas dengan temannya. Mungkin ada yang mengamati di sekitar lingkungan sekolah mengenai tumbuhan hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, ada yang bisa mewawancarai mungkin guru, kepala sekolah atau petugas lainnya yang ada di sekolah. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu kasih kesempatan 10 menit untuk keluar mengamati dan melakukan wawancara, mengumpulkan data mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia dan juga bagi lingkungan. Oke, silakan masing-masing kelompok boleh keluar kelas untuk mengamati, melakukan pengamatan. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua, bagaimana? Sudah selesai semua mengamati? Sudah semua ya? Sudah coba dicek anggota kelompoknya? Atau masih ada kelompok lain yang belum masuk di kelas? Oke, sudah masuk semua ya di dalam kelas. Nah, tadi kalian sudah mengamati ya apa saja hewan, tumbuhan dan hewan beserta habitatnya dan sudah melakukan wawancara. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian hasil dari pengamatan kalian dan hasil dari wawancara kalian. Silakan didiskusikan, kemudian buatlah laporan hasil pengamatan kalian yang akan kalian presentasikan nanti ya. Nanti kita akan mempresentasikan bagaimana hasil pengamatan kalian mengenai manfaat hewan dan tumbuhan. Oke, silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ya, sebelum Ibu mempersilakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah selesai ya? Oke, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 belum selesai? Oke, kalau belum selesai silakan dilanjutkan. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang dipahami, silakan angkat tangan. Oke, kalau sudah selesai semua bagaimana? Semua kelompok sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai semua, sekarang tiba waktunya Ibu mau mempersilakan masing-masing anggota, masing-masing kelompok, ya, satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depannya. Nah, oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengamatannya? Oke, silakan. Ya. Oke, bagus ya. Itu tadi hasil pengamatan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Mungkin ada yang mau menanggapi hasil pengamatan dari kelompok 1 tadi atau mungkin ada yang mau bertanya. Kalau ada, nah, Ibu persilakan. Oke. Ya, kelompok 2. Oh ya, kelompok 2 ya, itu yang kelompok 1 didengar ya saran dari temannya dari kelompok 2. Katanya tadi ada yang masih kurang lengkap di hasil pengamatannya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada yang mau menanggapi hasil pengamatan dari kelompok 1? Ya, kalau sudah tidak ada, ya Ibu rasa hasil dari pengamatan dari kelompok 1 sudah bagus ya. Nanti saran dari teman-temannya itu didengar, kemudian dilengkapi kembali. Kita beri tepuk jempol dulu ya buat kelompok 1 ya. Oke, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kelompok kedua. Silakan lanjut kelompok 2, maju ke depan. Oke. Ya. Sudah semua ya, semua sudah menampilkan hasil pengamatan yang kalian sudah lakukan tadi di luar kelas, baik itu mengamati langsung di lingkungan, bahkan melalui wawancara dengan apa namanya, mungkin tadi ada yang wawancara guru, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, kira-kira ada tidak di sini yang bisa menyimpulkan apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini?
Oke, silakan. Nah, satu orang bisa. Nah, dari kelompok 3 mungkin ada yang mau menyimpulkan. Oh iya, jadi manfaat tumbuhan dan hewan ya. Banyak manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya apa kira-kira? Tadi yang sudah kalian sebutkan, tadi sudah disebutkan di hasil pengamatannya. Ya, tadi kita gunakan hewan dan tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Bahan makanan. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai apa? Bahan sandangnya contohnya apa kira-kira? Hah? Ya, kita gunakan misalnya bulu domba ya. Bulu domba, domba itu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya dingin, bulunya itu bisa menghangatkan tubuhnya ya. Itu bentuk adaptasinya. Nah, apa manfaatnya bagi manusia? Ya, biasa bulunya itu digunakan untuk membuat kain wol ya, kain wol kemudian diolah menjadi pakaian yang kita pakai sekarang ya. Nah, itu manfaat, salah satu contoh manfaat dari tumbuhan dan hewan. Dan mungkin masih banyak lagi manfaat tumbuhan dan hewan yang mungkin belum kita sebutkan. Nanti bisa kalian lihat kembali di buku pelajaran kita, di materi ajar yang Ibu bagikan. Di situ Ibu sudah cantumkan di situ kira-kira selain digunakan sebagai bahan pangan, sandang, apalagi masih banyak lagi manfaat dari tumbuhan dan hewan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia, juga bermanfaat bagi lingkungan. Contohnya tadi di tampilan kita, di depan layar kita tadi ada contoh misalnya manfaat cacing. Cacing itu bisa menyuburkan tanaman, berarti itu manfaatnya bagi lingkungan, bisa menyuburkan tanaman sehingga ketika kita menanam sesuatu, tumbuhan yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur ya itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nah sekarang Ibu mau tanya, kalau kalian senang tidak pembelajaran kita hari ini? Senang semua? Oke, nah sekarang kita mau melakukan refleksi ya. Nah, sekarang coba diambil kertasnya selembar, tulis namanya di situ ya. Ibu mau memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian alami pada pembelajaran hari ini ya. Oke, sudah semua? Yang pertama, pertanyaan pertama. Coba didengar bagus-bagus ya. Hal positif apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Coba ditulis. Hal positif apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Oke, sudah? Lanjut. Pertanyaan kedua. Apa yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Oke, sudah? Yang ketiga, apa yang tidak kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Nah, kalau tidak ada, enggak usah disebutkan. Kalau ada, coba disebutkan apa yang belum kamu pahami. Oke, sudah semua ditulis? Kalau sudah semua, boleh dikumpulkan ke depan satu orang, kumpulkan pekerjaannya temannya, kemudian diserahkan kepada Ibu. Sudah semua ya? Oke, nah, untuk mengetahui sejauh mana materi yang kalian pahami hari ini, nah sekarang Ibu mau memberikan evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri, tidak boleh nyontek ya. Jadi harus dikerjakan secara mandiri sesuai dengan apa yang kalian pahami hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya ambil dulu soal evaluasinya, dibagikan kepada temannya. Oke, semua sudah dapat? Ya, silakan dikerjakan ya. Tidak ada yang buat yang lain, masing-masing fokus dengan soalnya. Tidak usah bertanya ke kiri dan kanan. Ya, jawab sesuai dengan apa yang kamu pahami. Oke, sudah semua? Sudah? Kalau sudah semua, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, ya itu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi apa yang kalian sudah pelajari hari ini tidak hanya sampai di sini saja, pulang ke rumah lagi nanti coba dicari lagi apa materi apa lagi informasi yang bisa kalian dapatkan mungkin dari internet atau dari buku lain mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini supaya wawasan kita bertambah ya. Jadi baik di sekolah maupun di rumah harus tetap semangat belajar. Jangan pernah malas untuk membaca buku, karena dengan membaca bisa menambah wawasan kita ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Satu orang maju ke depan memimpin kita dalam doa. Oke.
Ya, hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada guru kamu dan ibu dosen serta teman-teman. Mungkin ada yang mau memberikan masukan. Saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih penampilan dari Ibu Reski ya. Oh, kita berikan apresiasi aplaus dulu untuk Ibu Reski. Hebat ini. Gurunya kelompok B. Ya. Saya salut. Ternyata Bu Reski juga seperti yang dikatakan oleh Ibu dosen tadi. Oh. Apa Bu Sukma istilahnya? Suara apa? Suara tinggi. Suara tinggi. Iya, Suara tinggi. seorang guru dan pendidik kita harus begitu. Nah, jangan sampai lebih tinggi suaranya yang yang kita ajar atau kita didik daripada kita ya. Ya. Oke. Ibu Reski, mungkin ada pertanyaan atau saran atau kritikan dengan per-teaching dari Ibu Reski tadi? Boleh sedikit, Pak? Silakan Ibu Sukma. Iya, mungkin dari teman-teman juga yang lain setelah saya boleh merespon supaya jangan cuma saya saja. Takutnya gimana. Ya, mungkin saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Reski, luar biasa untuk peer teaching-nya hari ini. Nah, yang perlu saya tanyakan, kan kita kegiatannya wawancara. Apakah saat wawancara itu kita ikut dengan anak-anak ataukah bagaimana? Terus yang diwawancarai itu apakah misalnya saya cuma mau bertanya, misalnya satu guru, misalnya guru kelas 6 yang mau pergi diwawancarai ataukah langsung masuk langsung di kantornya saja. Terus anak-anak itu misalnya di bayangan saya Bu ya, misalnya kalau anak itu masuk wawancara kan dibagi kelompok. Apakah kelompok yang sama mewawancarai guru yang sama ataukah gurunya berbeda-beda disebar seperti itu? Itu saja. Terima kasih Bu. Mungkin berbeda-beda ya Bu gurunya, karena kalau misalnya sama bisa saja nanti mungkin jawabannya sama semua. Ya, itu. Terima kasih. Jadi saya lanjut dulu sedikit saja. Jadi misalnya kalau beda-beda, bagaimana cara tak mengawasi untuk anak-anak? Mungkin kan di kelas kan sudah kita kasih tahu ya bagaimana caranya ketika mungkin tadi maaf saya mungkin tadi tidak terlalu sebutkan bagaimana caranya ketika mereka mau melakukan wawancara ya. Mungkin saya akan mengawasi dari jauh saja, karena kalau misalnya saya mau ke sana kemari kan nggak mungkin bisa bagi ini ya. Paling ketika kelompok ini cari gurunya mungkin bisa saya lihat ke sana, karena ini kan ada yang mengamati lingkungan sekitar, ada yang melakukan wawancara, dan mungkin tidak semua kelompok langsung pergi mewawancara guru, mungkin ada yang pergi dulu mengamati lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, saya paham maksud Pak. Tapi kalau saya sarankan supaya lebih ini lagi, kan ini anak-anak keluar kelas, otomatis kalau keluar kelas itu harus memang betul-betul prosedurnya lengkap. Ini anak-anak di sini, karena kalau saya harapkan kita memang sebagai guru harus terus mengamati siswa dimanapun dia berada, harus ini kalau wawancara dulu. Maksudnya kalau saya sarankan, misalnya kan kita bilang ada dua, mengamati lingkungan dengan wawancara. Kalau saya kasih clear dulu satu, supaya bisa awasi, nggak tahu dari Bu dosen nanti kita minta pendapatnya. Terus setelah itu baru wawancara. Wawancara itu bisa kita amati, misalnya Regu 1 di kelas ini kita wawancara, kamu di ruang guru ada guru itu. Cara adalah mengecek harus masuk di itu
sistemnya, mengecek Ki, bilang oh aman Ji, begini-begini, lanjut Ki lagi next, cek Ki lagi siswa tadi kelompok lain, begitu kalau saya ya. Cukup dari saya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu buat masukannya. Oke, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian. Tapi Pak, saya sedikit. Silakan Ibu Mega. Iya, Bu Reski. Iya, saya juga salut sama Bu Reski. Cuma mungkin yang saya mau pertanyakan ini Bu, itu yang evaluasi tak yang paling terakhir dari kegiatan tak tahu kan, kalau saya amati tadi kita refleksi dulu, refleksi baru setelah refleksi saya pikirnya tadi sudah mau ditutup. Ternyata masih ada kegiatan berikutnya kita kasih kembali murid evaluasi. Ini evaluasinya maksudnya evaluasi menyangkut materi tak? Materinya Bu, iya. Oh iya, mungkin materinya. pemahamanku Ibu Budi. Jadi yang saya tahu itu kalau kita sudah kasih anak-anak refleksi kan itu rangkaian dari kegiatan. Ceritanya akhir dari kegiatan supaya kita bisa tahu bahwa apa yang dirasakan siswa dari awal sampai terakhir Mi. Nah, kalau setelah refleksi masih kita kasih lagi evaluasi, berarti itu nanti evaluasinya dia tidak bisa nanti anak-anak maksudnya setelah sudah media tahu, oh begini sekali terakhirnya masih dikasih Kak lagi evaluasi. Jadi belum pada dia tahu kekurangannya masih sampai terakhir kan masih ada evaluasinya. Jadi saranku mungkin Bu, kita selesaikan dulu materi tak sampai terakhir. Mungkin ini evaluasi terakhir kita kasih siswa toh. Terus terakhir itu baru kita kasih refleksi, kita tanya siswa ada kendala kah dalam menyelesaikan materi tugasnya, perasaannya dalam mengikuti pelajaran. Jadi saya saranku refleksi mungkin terakhir Bu, akhir dari pembelajaran toh. Nah, jadi itu cuma itu saranku. Terima kasih Bu Reski. Terima kasih banyak Bu masukannya. Oke, ada yang lain lagi mungkin tambahan? Mulai memang ngantuk, saya lihat Ibu Mari nih. Iya. Atau tidak sabaran nih mungkin? Enggak Mau Pak, maju? agak panas Pak. Hah? Panas. Panas mau maju tampil atau panas suhu atau bagaimana Ibu? Panas gerah Pak, matahari. Oh, ya, alhamdulillah. Ya. Oke, ada tambahan dari rekan-rekan yang lain mungkin? Mungkin dari Ibu Suwarni, siapa ada feedback-nya untuk pembelajarannya tadi Ibu Reski? Atau Ibu Rosda? Alhamdulillah masih bisa ketawa. Iya. Ini dari Nias ini belum ada kabarnya ini bagaimana Ibu? Ibu, mungkin ada tambahan mungkin? Iya, saya mengapresiasi tadi dengan baik tampilan dari Ibu Reski, ya. Cuma meskipun demikian perlu kita tambahkan sedikit. Ini sekedar dari saya itu sekedar warning ya, warning. Ini kan kita masih per-teaching ya, artinya kita belum masuk ke dunia nyata. Iya, masih setengah maya, setengah nyata juga. Ya. Dengan artian Ibu nantinya ketika kita menghadapi peserta didik, kan itu kan beberapa karakter yang kita hadapi kan, beberapa karakter, beberapa sifat dari peserta didik kita. Mungkin dalam per-teaching seperti ini kita bagus-bagus itu karena dianggap secara klasikal itu siswa mengerti dengan apa yang kita berikan. Tapi pada nantinya kenyataannya kita nanti lihat apakah betul bisa seperti itu dan bisa mencapai tujuan yang kita capai. Yang kedua, seperti yang tadi yang saya sarankan ke Ibu yang sebelumnya, Ibu Suwarni ya, jangan kita terlena juga ya dengan penjelasan artinya
kalau bahasanya dulu dosenku dia bilang jangan asik sendiri. Dah, jangan asik sendiri, kita asik menjelaskan, siswa asik dengan dunianya mereka, ya, dunianya dengan teman-temannya. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan dengan baik supaya pembelajaran itu bisa semaksimal mungkin, semenarik mungkin, dan bisa meningkatkan minat dan motivasi peserta didik kita. Artinya kita berbaur jadi satu, peserta didik dengan gurunya, bagaimana materi betul-betul bisa dipahami oleh peserta didik, dan apa yang kita ingin hendak capai itu dapat tercapai dengan maksimal. Ya. Jadi efisiensi waktu kita juga, perhatikan Ibu, kalau saya tangkap kita di pertanyaan Ibu Sukma, kita katakan bergantian begitu, waktu tabuk pikir kalau bergiliran. Nah, ini kelas berapa Ibu Reski? Kelas 6, Pak. Ya? Kelas 6. Kelas 5. Kelas 6, Pak. 6. Kelas 6, oke. Iya, Pak. Kelas 6 sudah ya level tinggi ya. Artinya untuk melakukan hal yang seperti ditanyakan oleh Ibu Sukma tadi itu, kalau saya triknya mungkin begini, kita betul-betul membekali siswa di dalam kelas dengan apa yang sesuai dengan prosedur yang kita laksanakan, kita wanti-wanti, kita cuma mengamati. Kita cuma mengamati apa yang mereka lakukan, dan jangan kita tetap mengamati secara maksimal juga ya, dengan artinya kan angket wawancaranya kan sudah ada, sudah kita siapkan sedemikian rupa, dan anak-anak memang pada dasarnya itu kontekstual sekali. Kalau anak-anak, apa yang kita suruhkan pasti itu yang dia perbuat. Apa yang kita buatkan angket itu yang pasti dia tanyakan. Tidak seperti kita yang orang dewasa. Satu pertanyaan misalnya berapa harganya, Anda bisa kurang atau bagaimana? Itu. Tapi kalau anak-anak ditanyakan apa kegiatan, itu saja yang dia temukan. Makanya kita bekali memang dari dalam kelas itu bahwa ini yang perlu yang kita tanyakan, karena ini tujuan yang kita mau capai dari hasil wawancara ini. Ya. Jadi meskipun guru manapun dia wawancarai pasti akan tepat waktu. Iya, karena itu sebenarnya masalah tak selama ini dalam ketercapaian atau keamburadulan yang terjadi itu karena faktor waktu. Iya. Karena faktor waktu tak yang kurang biasanya, sampai-sampai ada yang saya katakan tadi. Nah, ya latihannya dikerjakan di rumah ya, selesaikan di rumah seperti itu. Ya kan? Jujur mungkin Ibu. Iya. Oke, jadi saya kira itu dari saya Ibu ya. Saya cuma mau warning karena ini apa RPP tak dengan bayangan pembelajaran tak nanti ini saya akui salut ya. Artinya saya salut dengan langkah apa yang nanti Bapak Ibu akan lakukan di sini yang tertuang dalam RPP-nya Bapak Ibu ya. Ini kan pasti sudah gambaran secara secara garis besar bahwa ini yang akan kita lakukan nantinya. Iya. Dan tolong juga dalam pengisian LKPD-nya itu dilengkapi baik-baik peserta didik saya, diberikan, artinya kita berikan betul-betul pengarahan bahwa ini rangkaian kegiatannya itu harus sintaks pelaksanaannya itu harus betul-betul terarah. Supaya ini kan LKPD gunanya membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tidak kita capai. Iya, sebagai alat bantu ya. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu dosen untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Tapi Ibu. Bagaimana itu pelayanan? Baik. Terima kasih Pak Rijal. Selamat Ibu Resti. Nah, saya apresiasi Ibu Resti terutama terkait dengan kemampuan mengendalikan emosi. Itu pengendalian emosi, bagaimana langkah demi langkah itu terkontrol.
Jadi ketika memberikan penyampaian ke anak-anak tidak lamban, tapi juga tidak terkesan tergesa-gesa, sehingga langkah-langkah itu agak mudah dipahami. Misalnya, Ibu Reski tadi ini ngajar di kelas tinggi ya? Iya, Bu. Ya, jadi apalagi di kelas tinggi. Jadi memang menyecar kalimat-kalimat ke anak-anak itu kan bisa membuat peluang mereka untuk berpikir itu menjadi kurang karena belum selesai dia cerna, dia sudah harus beralih lagi ke mencerna informasi selanjutnya. Jadi memang perlu ada penyediaan, tapi jangan juga lamban sampai orang bilang ini guruku ini kalau berbicara mati semut, dia injak baru melangkah. Nah, itu karena lambannya kan. Ini aduh, bosan orang menunggu apa lagi yang mau keluar dari mulutnya guruku. Nah, itu kalau lamban sekali. Tapi kalau cepat sekali, belum selesai dia cerna satu informasi, sudah berondong lagi dengan informasi yang lain. Jadi perlu itu diatur dinamika komunikasinya atau dinamika interaksi dengan anak-anak. Itu satu. Nah, yang tinggal mungkin di ini kualitas setiap langkah. Misal ketika menonton video, kan kasihan kalau misalnya nonton video, asik-asik nonton video, selesai nonton video cuma ditanya apa yang dimaksud dengan abrasi, ya kan? Bagaimana video itu dieksplor, dijadikan sebagai satu wadah untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang apa sih manfaat. Ya kan, ini kan yang ininya kan, apa sih manfaat dari tanaman atau apa. Misalnya ngelihat ini, mungkin jadi jangan nanti sudah ada yang ditanya, tapi setelah itu lebih terpicu gurunya menjelaskan. Biarkan gurunya mancing, jadi bukan di dalam posisi menjelaskan, tetapi di dalam posisi mempertanyakan. Proses mempertanyakan itu sebenarnya terjadi proses menjelaskan. Itu misalnya tadi, apa yang terjadi? Oh, ini terjadi ini abrasi atau apa? Nah, ada apa ya, kalian lihat tadi di penjelasan itu apa itu abrasi? Kenapa kira-kira abrasi terjadi? Jadi kan gitu kan? Oh, karena ini apa namanya? Apa yang kalian lihat tadi? Kenapa sampai abrasi terjadi? Karena pohon bakaunya di ini atau apa? Kenapa kalau pohon bakaunya di ini? Ya kan? Misalnya, oh itu airnya langsung sini nyerang tanah atau apa segala macam. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau pohon bakaunya ada, kira-kira apa manfaatnya? Nah, akhirnya kan mati di situ kan? Itu. Oh, ini ada air laut itu tidak langsung menghempas ini, tapi ada pohon atau batang-batang bakau atau akar bakau yang apa namanya menjadi pelindung yang kemudian memecah ombak atau mengantisipasi ombak. Nah itu. Nah kalau terus bisa nanti kira-kira di hutan bakau itu ada makhluk hidup lain nggak? Misalnya seperti itu. Oh ini. Nah kalau misalnya hutan bakaunya tidak ada, kira-kira makhluk ikan-ikan kecil itu apa masih bisa ada bertahan tidak? Oh berarti dia bisa menjadi. Jadi seperti itu. Nah nanti style itu bisa dipakai oleh anak ketika melakukan pengamatan. Gitu. Kalau itu ada apa? Kalau dia tidak ada kenapa? Ya kan, ini apa saja yang terpelihara di situ dengan keberadaannya di situ. Jadi itu bisa menjadi tuntunan mereka ketika mereka melakukan observasi. Nah, sekarang tadi apakah wawancara dilakukan secara terpisah dengan observasi? Bisa jadi dilakukan terpisah, bisa jadi dilakukan bersamaan. Bergantung apa yang diobservasi. Misalnya dia observasi kebun dan di situ ada tukang kebun, kan bisa sambil mengamati dia mempertanyakan. Itu jadi jalan. Saya lihat itu ada itu Pak. Kira-kira kenapa Pak? Misalnya kan itu tadi karena di video ada penjelasan. Tapi kalau dia sendiri mengamati sesuatu, mana dia bisa langsung menerka karena adanya ini akan berakibat akan bermanfaat ini. Kalau tidak ada ini maka berakibat seperti ini. Mungkin anak belum bisa menangkap ke situ. Jangankan anak SD, SMP saja mungkin tidak. Apalagi kalau misalnya anak itu tidak biasa ke kebun. Misalnya, tapi kalau anak petani atau apa misalnya hari-hari di situ mungkin dia bisa menjawab sendiri dengan mengamati. Tapi kalau sama sekali itu bukan dunianya atau jarang dia ke situ, tiba-tiba dia melakukan pengamatan, ujungnya dia mengamati dan dia bisa menginterpretasi apa-apa. Tapi dengan adanya orang misalnya di situ, ada yang dia wawancarai, itu mungkin bisa atau apa. Jadi kalau bagus yang diwawancarai berada seruang atau berada pada tempat yang sama dengan yang diobservasi. Jadi nanti pilih lingkungan sekolah
Misalnya apa yang ada di situ, misalnya oh ada kebun bunga, di situ ada misalnya siapa yang merawat bunga itu. Jadi mungkin ini kalau misalnya ada kolam, siapa yang biasa membersihkan kolam, siapa ini, atau mungkin kalau sekolahnya berada di sekitar di daerah desa dan di sekitar desa itu ada sejumlah perkebunan atau apa, ya akan menjadi asik buat anak-anak belajar dari lingkungan. Itu jadi tidak apa-apa mereka misalnya dibawa ke lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah atau kebun-kebun atau ini pertanian masyarakat di sekitar sekolah. Itu untuk life skill, mendekatkan anak-anak dengan kondisi real lingkungan di sekitar dia berada. Jadi bukan hanya ada di ini, kecuali kalau di sekolah tak ada laboratorium, ya memang ini jadi mungkin dia mengamati di laboratorium itu saja, laboratorium misalnya laboratorium perkebunan, laboratorium ini atau apa misalnya ya seperti itu. Tapi kalau tidak dan sekolah tak berada di daerah desa dan lingkungan sekitarnya mendukung untuk sumber belajar, kenapa tidak mereka langsung belajar dari alam? Itu. Nah, tapi harus ada pendampingan. Itu ada pendampingan karena yang dilatih kan bukan siapa yang diwawancarai, tapi bagaimana anak mewawancarai. Bagaimana dia bisa melakukan aktivitas mewawancarai. Bisa jadi gurunya sendiri. Ketika dia lihat, Bu, kenapa bisa begini, Bu? Guru mata pelajarannya sendiri atau apa misalnya seperti itu. Ya. Ini maksudnya untuk dosen, Kak. Ya. Jadi seperti itu ya, Ibu Reski, startnya sudah ini, sudah lebih terkontrol atau apa, langkah-langkah pembelajarannya juga lebih apik, lebih terarah. Intinya apa yang dari sini Bapak Ibu nanti sudah